Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam niki doa Bapak Ibu nggih. Ada 3 doa utama di salam itu. Assalamu alaikum, kemudian warahmatullah, yang ketiga wabarakatuh. Jadi ketika orang mengucap salam itu kulungguh sedang didoakan 3 hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Yang pertama, kita semua butuh selamat. Assalamualaikum. Yang kedua, kita semua butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah, warahmatullahi. Yang ketiga, kita butuh berkah, wabarakatuh. Tapi kenen berkat niki ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Dia kenen berkat. Makanya ketika kita diucapkan salam itu dijawab, ya. Dijawab supaya kita ada imbal balik kepada orang yang memberikan kita doa tadi. Jangan hanya kita yang mau diberikan, tapi kita tidak mau memberikan. Itu menjawab salam itu membalas, menjawab, ya. Apa yang kita diberikan itu kita balas dengan setidaknya kata Allah sama. Fa idza huyyitum bi tahiyatin faruddu, ya. Apabila engkau diucapkan salam oleh seseorang, maka jawablah yang setara, yang sama dengan salam tersebut atau lebih baik dari itu. Kalau dia katakan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kalau bisa lebih dari dia memberikan. Kalau orang mengatakan ya assalamualaikum, sebaiknya kita menjawabnya lebih dari sekedar assalamualaikum. Ya kenan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diucapkan salam, maka balaslah salam itu dengan lebih baik daripada salamnya dia, aw rudduha, atau yang sama seperti salamnya dia. Nah, niki Bapak Ibu, ya. Jadi salam itu adalah doa. Yang ulang nggih biar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa beriuk ucap tasbih malaikatnya sebagai pengakuan kita bahwa kita tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita, ajarkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk min ibadiyas syakur, golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena menjadi hamba bersyukur itu adalah derajat kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menambahkan janji Allah dalam firman-Nya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti aku tambahkan, kata Allah, nikmat-nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur. Yang namanya kufur itu adalah menyembunyikan, tidak mau mengakui
nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Itu namanya kufur. Nah, kufur nikmat, ya. Maka firman Allah di dalam surah Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu itu sebut-sebutlah dia. Maka sanjunglah Allah, pujilah Allah, karena kita telah diberikan nikmat. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat yang lain, ya, nikmat hidup. Semuanya ini adalah wajib kita syukuri. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri kita wajib syukuri. Makanya begitu bangun tidur kita diajarkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita mensyukuri nikmat tidur itu dengan doa tadi. Yang kedua, tidak lupa kita bersolawat salam sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus membasahi lisan kita dengan salawat ini, kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat nanti. Syafaat di dunia seperti yang sudah kita sampaikan, tunjina min jami'il ahwali wal afat. Salawat itu akan membebaskan kita, menyelamatkan kita dari segala ahwal, mara bahaya, ya. Kemudian wa tarfa'una indaka a'lad darajat. Salawat itu dapat meninggikan derajat kita. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Salawat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kita selalu mengawali majelis ilmu ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengawali salawat kita dengan dua ayat terakhir surah At-Taubah. Kata Syekh Mujahid, kalau engkau ingin berjumpa Nabi dalam mimpi, amalkanlah dua ayat terakhir surah At-Taubah secara istiqomah. Insya Allah dengan izin Allah kita akan dapat berjumpa dengan baginda Rasul, ya. Nah, itu pengalaman daripada Syekh Al-Mujahid mengatakan demikian, bahwa setiap selesai sholat dia tidak pernah lupa dua ayat terakhir surah At-Taubah itu, ya. Sehingga Allah berikan hadiah berupa mimpi berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat melanjutkan dan insyaallah istiqomah hingga maut memisahkan kita untuk berada di majelis ilmu, bahwa saat ini kita berada di dua tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah majelis ilmu. Sampai majelis ini diumpamakan oleh Nabi dengan Raudhatul Jannah, raudhah. Namun dengan wahjok Madinah, tahu nah dengan raudhah niki ya, tanah surga. Jadi kembali, Allah itu maha adil Bapak Ibu. Seandainya kita pun tidak sampai langkah kita ke Madinah, Allah siapkan tempat-tempat yang statusnya raudhah itu sama, yaitu majelis ilmu. Nabi katakan, apabila engkau melewati taman-taman surga, farta'uh, mampir di situ, kata Nabi, tolong mampir. Kalau engkau lewati taman surga itu, mampirlah di sana, kata Nabi. Sahabat bertanya, manakah taman surga di dunia ini wahai Rasul? Majelis di mana orang-orang membahas tentang keagungan Allah, majelis di mana orang-orang membahas agamanya, membahas tentang bagaimana ia beribadah kepada Allah. Maka sekarang ini kita sedang berada di dua tempat yang sangat mulia Bapak Ibu, masjid dan majelis ilmu, taman surga. Alhamdulillah ya. Nah, mengawali majelis ini yang ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu, rawahu ad-Dailami. Segala sesuatu itu punya jalan untuk menempuhnya. Wa tariqul jannati al-ilmu, jalan menuju surga itu adalah ilmu. Jadi Bapak Ibu, kita hadir di majelis ilmu ini sedang menempuh jalan itu ya. Jadi jalan agar kita tahu bagaimana menuju surga itu tidak lain, kata Nabi, adalah ilmu. Maka dalam rangka itulah sekali lagi kita patut bersyukur kepada orang-orang tua kita, mami-mami kita, pengurus semua ya, yang berinisiatif menghidupkan rumah Allah ini dengan majelis ilmu ini. Maka insya Allah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rekomendasi Rasul? Kun
aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan, kata Nabi. Posisikanlah dirimu, jadikanlah dirimu menjadi yang pertama aliman, orang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya. Karena kalau kita punya ilmu tidak menyampaikannya bahaya. Kita tahu kita berilmu tidak menyampaikannya bahaya. Ya. Jadi kata Nabi, jadilah orang yang menyampaikan ilmu. Yang kedua, kalau kita tidak bisa di posisi ini, di posisi pertama menjadi penyampai, menjadi dai, menyampaikan ilmu kita, jadilah muta'alliman, jadi orang yang rajin belajar, ikut menjadi peserta dalam majelis itu. Kalaupun di situ kita tidak bisa juga karena kesibukan umpamanya, karena banyak sekali program kita sampai kita nggak sempat di posisi kedua ini juga. Setidak-tidaknya jadilah kita mustami'an, pendengar, leman balente mungkin, leman siaran mungkin, leman YouTube, leman HP, ya. Jadi kita masih diberikan keistimewaan walaupun mustami'an, pendengar. Kalau muta'alliman tadi itu selain dia dengar, dia juga berusaha mencatat apa yang penting, itu muta'alliman. Ya, supaya apa? Karena kita ini manusia Bapak Ibu mudah terlupa. Maka kata Imam Syafi'i, al-ilmu kas-saidi. Ilmu itu pada mara binatang buruan. Maka kata Imam Syafi'i, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah, namun sadar tengah getang, ya, getang buruanmu itu, ikat binatang buruanmu itu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Nah, pengikat ilmu itu adalah alkitabah, tulisan. Nah, okay, tulisan. Maka perlu catatan-catatan kecil apa yang kita bisa tangkap, yang bisa kita rekam dalam sebuah majelis itu. Ya, karena kita ini sifatnya pelupa, ya, mudah terlupa. Mahalul khata' wan nisyan. Nah, kalau mustami'an itu kayak tadi, dia mendengar, ya. Itu juga posisi yang masih aman. Posisi yang masih aman keempat adalah au muhibban. Jadilah kalian itu sebagai pecinta. Senang tuh, hebat ya, senang kita lihat harap pengajian bilang kelem, pengajian bilang lema, pengajian bilang waktu. Senang walaupun kita tidak sempat ikut saking sibuknya kita. Ini masih aman Bapak Ibu. Posisi yang keempat masih aman. Nah, warning ini warning kata Nabi, wala takun khamisan. Tidak baik dia jadi dengan si kelima. Nah, ini jangan di posisi kelima, bahaya ini. Ya, posisi kelima itu adalah pembenci, dek demen gati, ingat. Sak solah-solah pengajian, dek demen rame yang masih dek demen ini. Ini posisi kelima, nauzubillah. Kata Nabi kemudian menutup hadisnya, patuh lik. Kalau engkau pilih posisi kelima itu kau hancur. Celaka, kata Nabi. Celaka. Maka kita diberikan pilihan ini, 4 posisi aman. Ya, 4 posisi aman kita. Dimanapun kita berada, ya, di kampung, dimanapun kita berada, pilih 4 posisi ini. Kalau bisa 4-4, kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa salah satu daripada 4 posisi ini, ya. Yang pertama posisi aliman, jadi pengajar, jadi penyampai ilmu. Muta'alliman, jadi pelajar, menjadi peserta dalam taklim tadi. Kemudian mustami'an, pendengar setia, pendengar. Atau muhibban, pecinta, demen, seneng, ya, seneng, angena, atine, sak serminang, sak seriuang, sak tahu ruang kegiatan sak mulia niki. Bahkan saking senengnya atau ngangne dengan konsumsi. Atau ngangne dengan naik inem kek nabi ke, saking senengnya lagi.
Dia mau milu itu ustaz majlis lagu ni kedarai inem. Itulah okay. Insyaallah Bapak Ibu ya. Jadi apapun partisipasi kita itu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu ini mengurus ya, bila perlu masing-masing kita pegang kitab gitu kan. Supaya kita tidak hanya mendengar tapi kita tahu ketua anak nih teman ngerti nih coba jelaskan. Bila perlu kita siapkan atau jamaah ya, jamaah siapkan diri kitab gitulah ya. Supaya kita bisa mengamalkan kata Imam Syafi'i tadi, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat, dan pengikat ilmu itu ada tulisan. Nah niki insyaallah kita semakin maju insyaallah ya, tidak sekadar pengajian tetapi kita juga mendapatkan ilmu dari pengajian itu ya, dari pengajian ini. Maksudnya kayak tadi, kita bisa mengajarkannya ke anak-anak kita. Kalau kita punya materi kita bisa ulang di rumah murojaah gitu ya. Jadi itu sebagai ya motivasi bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa kata Nabi likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu punya jalan, dan jalan menuju surga itu adalah ilmu. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang hal-hal yang haram dilakukan, dikerjakan oleh orang yang batal wudunya atau orang yang sedang menanggung hadas junub. Hadas besar. Hadas besar itu 6 yang diharamkan. Kalau hadas kecil 4 yang diharamkan. Kita baca kitabnya. Faslun ay hadzal faslu. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang haram bagi orang yang batal wudunya. Manin taqadha wudu'ahu. Barang siapa yang batal wudunya, maka hurrima alaihi arba'atu asya, diharamkan atasnya 4 sesuatu, 4 amalan, 4 perbuatan yang diharamkan bagi orang yang telah batal wudunya. Udah kita bahas nggih yang batalkan wudu niki. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, bersentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa lapis ya. Jadi itu diantara yang membatalkan wudu. Nah kalau batal wudu kita nih 4 taharamang tegawe ya, dia tekanggu gawe lamun dia budayang wudu. Yang pertama adalah as-salatu, dia tekanggu sembahyang lamun dia teman wudu atau tayamum. Bagi orang yang terhalang menggunakan air, maka tayamum sebagai pengganti wudunya ya. Jadi kalau orang yang batal wudu, batal tayamumnya ya, tidak boleh sholat, tidak boleh ya. Jadi mau tidak mau wudu itu wajib dilakukan dulu, baru kita boleh sholat. Bagaimana kalau tidak ada air? Ada alat bersuci yang lain selain air, yaitu debu, namanya tayamum. Tentunya anggota tayamum dengan anggota wudu beda ya. Kalau anggota wudu yang wajib adalah wajah, tangan, kepala, kaki, ini yang wajib kan. Yang sunnah kumur-kumur, basuh hidung, basuh telinga, 3 kalikan basuhan ya, itu sunnah ya. Tapi yang wajib dibasuh itu hanya wajah, tangan, kepala, kaki. Lamun narak dengan dek basuh telinga sah wudukna? Sah, karena basuh telinga niki sunnah hukum. Nggih, nah Rubin waktu bahas lek malam Kamis niki bahwa harus tahu embe si rukun, embe si sunnah, embe si ndek bau tertinggalan, embe si bau tertinggalan tetap sah niki nggih. Nah, itu syarat sah daripada wudu sudah kita bahas kemarin juga. Nah, yang kedua yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya adalah tawaf. Nah, ini bagi orang yang umroh haji ya, ada
rukun haji itu, rukun umroh itu namanya tawaf. Syarat tawaf niki adalah mengelilingi Ka'bah Baitullah mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu satu putaran. Ya. Mulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad itu satu putaran. Maka selama 7 putaran itu harus kita dalam keadaan suci, alias tidak batal wuduknya. Nah ini Bapak Ibu perlu diingat baik-baik. Makanya kalau orang mau pergi ke Mekah itu ada istilah manasik, bimbing, tebadak itu, bimbing paling penting-penting niki. Ampusa ndak beganggam sampai itu. Masih beganggam, masih berbadik-badik. Ndak baik berbadik-badik ya. Jadi ibadah itu bukan berbadik-badik, tapi harus berdasarkan ilmu. Nah, jadi tawaf itu adalah mengelilingi rumah Allah atau Baitullah Ka'bah itu mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu satu putaran. Ya. Nah, dan posisi Ka'bah kalau tawaf itu adalah sebelah pundak kiri kita. Sebelah kiri pundak kiri kita. Kalau sholat kita hadapi mustaqbilal qiblati, kalau tawaf di samping kiri kita posisi Ka'bah itu. Mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu satu putaran. Nah selama 7 putaran ini tidak boleh batal wudhu kita. Kalau batal di putaran ke-7 umpamanya, maka kita ambil wudhu dulu, baru lanjutkan dia dari mana batalnya itu. Ya. Di mana batalnya itu. Tidak harus ulang di nomor 1 ndak ya. Nah, jadi B tidak batal nih lamun telanjutan niki. Ya, misal putaran kelima. Nah, ingat B itu batal baru ya lamun tersambung. Ya. Nah, jadi kalau batal wudu dengan ampura, dengan kentut, dengan kencing itu kan ndak semua ulama baik mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi semuanya membatalkan. Tapi kalau bersentuhan kulit laki-laki perempuan masih ada jalan kita mengatakan tidak batal. Ada ulama, ada Imam Malik ya, itu tidak membatalkan sentuhan kulit laki-laki perempuan. Tapi kalau kentut, kalau buang air ya, semua ulama, semua mazhab membatalkan. Jadi harus wudu baru kita masuk ke putaran tawaf tadi. Ya, nah ini perlu kita pahami betul-betul ya supaya ibadah tawaf kita itu sah ya. Nah, karena rukun itu, kalau rukun ndak sah ya maka ndak bisa diganti dengan dam kalau rukun Bapak Ibu. Ya. Hanya tawaf Bapak Ibu. Kalau sa'i, kalau melontar jumroh tidak wajib dalam keadaan wudhu, walaupun batal wudhu kita tidak apa-apa. Tapi kalau tawaf ini wajib dalam keadaan suci. Nah ini masalahnya ya. Jadi harus tahu mana yang membatalkan, mana yang terjadi khilafiyah, itu masih bisa kita ikuti. Imam Malik mengatakan tidak batal wudhunya laki-laki, perempuan sentuhan kulit walaupun tanpa lapis. Ada kesempatan kita untuk bertaklid mengikuti dia saat kondisi seperti itu ya. Nah, tapi kalau batalnya karena keluar air, keluar kentut, keluar air atau tadi itu ya, maka semuanya tidak ada yang tidak membatalkan. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i batal wudunya. Nah, ya. Jadi yang kedua yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudunya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga masul mushafi ya. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya adalah masul mushafi, menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Ya, tidak boleh pegang Quran kalau kita batal wudu. Yang keempat adalah wahamluhu ya, memegangnya. Yang keempat itu adalah membawanya. Memegangnya enggak boleh ya, menyentuhnya enggak boleh, membawanya enggak boleh.
Nah, dalam hal ini ada kaifiat atau cara bagaimana ketika kita batal wudu kemudian membawa Quran itu, bagaimana kita mensiasatinya dalam niat dan hati kita. Pamannya ini kita bawa tas, kemudian dalam tas kita itu ada Al-Quran, ada benda lain, maka jangan niatkan diri membawa Al-Quran, tapi niatkan diri membawa benda lain selain Al-Quran itu. Nah, itu cara mensiasatinya. Ya, umpamanya kita dalam perjalanan batal wudhu kita, sementara dalam tas kita ada Quran, ada benda lain. Jangan niatkan kita sedang membawa Quran, tapi kita sedang membawa benda selain Al-Quran yang ada dalam bawaan kita itu. Ini 4 hal yang haram atau tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang menanggung hadas kecil atau batal wudhunya. Nah, adapun bagi orang yang menanggung junub, orang yang junub maksudnya hadas besar ya. Hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil sesuatu yang mewajibkan wudhu ya. Tapi kalau hadas besar itu adalah kejadian atau sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau wudhu anggotanya adalah wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau mandi jami'u badaniha, anggota mandi kita adalah seluruh badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib basah, wajib kuyup, baru sah mandi itu. Ya, dek bau timak anjak warak belik lawang jarum, dek bau kena niki dek sah mandi itu. Angka pastikan bahwa di seluruh tubuh kita ini tidak ada benda-benda yang menghalangi masuknya air atau terkenanya air kepada kulit kita. Mara misal cat, dindik narak cat atau getak niki ya, pokoknya tidak bisa tembus ke kulit kita. Zat tersebut itu tidak ditolerir ya, tidak bisa ditolerir. Jadi harus dia masuk airnya, harus kena mengenai kulit kita. Oke, jadi kalau orang yang menanggung junub, ampura, kalau kita sudah berhubungan suami istri itu kan junub, atau mimpi basah, itu menanggung junub, atau perempuan yang sedang haid, nifas, ini kan sedang hadas besar dia. Nah, kalau orang yang sedang hadas besar itu ada 6 yang diharamkan. 6 hal ning kanggo gawe sedengan nanggung hadas belik niki. Yang pertama adalah as-salatu, pada ya salat. Ini tidak boleh salat bagi orang yang menanggung junub atau hadas besar. Wat tawaf sama, dari 1 sampai 4 sama. Kemudian mashul mushaf, menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan juga membawa Quran. Jadi kemudian tambahannya ya, jadi selain yang 4 tadi ada 2 tambahan yang haram dilakukan bagi orang yang menanggung junub, yaitu tambahannya yang kelima adalah khusus bagi haid, nifas, ini ada 10. Nah, 10 ditambah lagi. Kalau tadi ada 6 itu bagi junub, nyambung junub. Bagi orang haid yang halangan itu ditambah lagi menjadi 10 yang dilarang untuk melakukannya. Tadi kalau yang junub sampai dengan membaca Quran, sekarang untuk yang haid itu ditambah jadi 10, tambah jadi 10 ya, 10 jadinya maksudnya ya. Setelah selain membaca Quran tadi, kemudian berdiam diri di masjid, nah ya, ditambah dengan puasa. Jadi puasa itu tidak boleh bagi orang yang haid, nifas.
tidak boleh puasa. Nah, tapi kalau orang junub boleh nggak puasa? Boleh. Misal, ya, kelem, wah baik kence inen kanak, ya, kelem niki wah bergaul sama istri, mungkin sempat mandi belik sampai kelemak, ndek man berniat puasa, kanggun berniat, ndek man mandi kanggo, ya, kanggo. Asalkan, ya, dia tidak melakukannya saat itu, saat sudah matahari sudah artinya sudah fajar, sudah imsak, ya. Jadi kalau dia melakukannya malam hari sampai imsak lupa berniat, misal ndek man mandi belik, masih ingat lalu baru mandi nah subuh ngono kan, misal kanggo lah menahan junub. Tapi kalau orang haid enggak boleh puasa, wajib diqadha. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah, ya. Kata istri Rasulullah menyuruh kami mengqadha puasa, tapi tidak menyuruh kami mengqadha salat. Nah, jadi orang haid itu hanya wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha salatnya. Karena ibadah puasa itu sekali setahun, ya. Jadi orang yang haid itu ditambah larangannya. Selain yang tadi itu puasa juga tidak boleh. Kemudian talak. Jadi suami jangan mentalak istri saat dia haid, karena iddahnya akan bertambah panjang, ya. Jadi itu jangan melakukan talak itu pada saat dia haid. Kemudian yang ke-9, berjalan di dalam masjid atau masuk dalam masjid. In khafat talwisuhu, jika kayak tadi, jika dikhawatirkan akan melobor, gitu ya, bagi orang haid, ya. Kalau orang junub tadi itu boleh sekedar lewat, ya, tapi tidak boleh diam, tidak boleh iktikaf, gitu ya. Tidak boleh iktikaf, tidak boleh berdiam diri. Yang terakhir, yang ke-10, larangan bagi orang yang sedang haid adalah al-istimta'u baina surrati wa rukbati, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Maksudnya apa? Bersetubuh, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh menyetubuhi istri sedang haid dan nifas, harus puasa, ya, harus tahan. Jadi yang nifas ini kan biasa 40 jelu, ini perai jelu, ya, perai. Amun haid niki kan sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Ukuran yang banyak mengalami itu 5 sampai 7 hari atau seminggu. Nah, jarang mengalami yang 15 hari 15 malam. Jadi ukuran haid itu 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam, 15 hari 15 malam. Tapi yang banyak dialami oleh perempuan itu 5 sampai 7, ya. Jarang yang sampai 15 atau setengah bulan lagi. Nah, lamunah lebih leman 15 jelu ndik enteparan aran darah haid. Napi aran istihadah, darah penyakit. Lamun istihadah niki wajib sembahyang. Rubah noh terbahas nggih. Pertemuan malam Kamis niki sampun terbahas ngombe tan sembahyang dengan istihadah pada malam dengan yang penyakit silsirih. Ndek emplah-emplah ngentut, ya. Kemudian silsil baul, netes penek, ya. Aye penyakit niki. Namun dengan si sakit marak niki arak entan tatur ngombe entan sembahyang. Wudukna antara wuduk di sembahyang dan kanggo ngonek lalu, ya. Nah, jadi kemudian ia tidak bisa membawa satu wuduk kepada perbuatan sholat berikutnya. Tapi kalau kita yang normal ini kelemak terwuduk mundik batal sampai isya sila kaduah wuduk sesekik niki kanggo. Tapi kalau orang yang istihadah, orang yang silsil baul, penyakit yang tadi itu tidak bisa membawa satu wuduk
ke sholat berikutnya, apalagi sampai 5 waktu ya. Tapi kalau yang normal yang bisa tahan tidak batal wuduknya, bisa satu wuduk dibawa sampai sholat isya, misal maghrib sampai ke isya gitu ya. Tapi kalau orang yang istihadah, silsil rih, silsil baul, penyakitan tadi itu hanya bisa satu fardu saja ya, satu fardu. Nah, niki Bapak Ibu ya, pembahasan kita pada malam hari niki ya, larangan-larangan bagi orang yang batal wudu, larangan-larangan bagi orang yang junub, dan larangan-larangan bagi orang yang haid, nifas atau keluar darah ya. Darah dari kelamin perempuan itu 3 macam. Darah haid, darah nifas, darah istihadah namanya ya. Mudah-mudahan dendek narak keluarga ente ngalami istihadah niki Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita saling mendoakan lewat majelis ini, insyaallah doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat ya. Kita melakukan majelis ini Bapak Ibu karena kita sadar tidak bisa ibadah ribuan rakaat nggih. Kita tahu ibadah sampai 1000 rakaat. Kita tahu jenguk dengan sakit 1000 dengan sakit. Kita tahu urus 1000 jenazah sejelo. Lagu kita tokol lek majelis ilmu niki, nih lek kitab Maraqil Ubudah niki dikatakan duduk sebentar di majelis ilmu ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih besar pahalanya daripada mengurus 1000 jenazah. La ilallah. Saya nggak tersadar, kita tahu ibadah seluwih marak niki, tebang kesempatan si Nabi buat majelis ilmu, maka majelis ilmu itu nilainya luar biasa. Bahkan tadi Nabi katakan likulli syai'in tariq wa tariqul jannah al-ilmu. Segala sesuatu itu punya jalan, dan jalan menuju surga itu adalah ilmu. Mudah-mudahan Allah menerima kajian kita ini sebagai amal ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Lamun narasi kena insyaallah datang leman Allah taala, lamun narasi salah kita minta ampun nas maaf. Kita terus belajar istiqomah ya di jalan ilmu ini hingga akhir hayat kita. Nggih. Nggih, sila. Salam. Nggih. 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 Sudah? Tayamum Bapak Ibu bedanya dengan wudu, nggih. Kalau tayamum hanya bisa melakukan satu fardu. Adapun yang sunnah sila seluwih-luwihna. Tapi kalau wudu fardu leman maghrib de jauh kisah je bau, apalagi sa sunnah-sunnah. Niki jadi wudu itu lebih kuat manfaatnya, lebih besar ya. Jadi wudu dia leman asar bahkan sampai isya je bau. Mu sunnah niki nah lamun tayamum sekik fardu doang kanggo gawe. Misal ke tayamum wudu ya, nawaitu tayammum ya istibah shalah. Nah anggota tayamum kan dua nih, usap mua kanca usap ima. Mu ndek marak wudu, ndek debu lah untuk kena-kena ya. Jadi sekedar isyarat doang ya. Kemudian kita usap ya, kemudian nanti kita belajar bagaimana cara tayamum yang benar Bapak Ibu ya. Insyaallah ini kita sudah bagikan materinya, yaitu materinya yang kita akan bahas ya. Jadi kalau tayamum kanggo de gawe sunnah-sunnah ya. Kanggo de baca Quran, tegal Quran ya. Tapi kalau tidak bisa dibawa kepada fardu berikutnya. Tapi kalau yang sunnah sila nggih. Wallahu a'lam. Nggih. Nah, tempat itu. Kamar mandi itu Ustaz. Gimana itu kan di kamar mandi itu kan ada WC. Iya, iya. Makruh hukumnya Bapak Ibu. Bahkan bisa menjadi haram. Nah, apa catatannya? Kapan dia haram, kapan dia makruh? Ya. Makruh dia kalau itu diyakinkan bersih. Tidak akan kita ragu-ragu bahwa di situ tetap clean, tetap bersih. Itu makruh.
Tapi kalau di situ kita ragu, di situ masih ada najis yang berceceran, kalau airnya itu terpersit ke kita, jangan-jangan ini udah bercampur dengan kencing, dengan apa gitu. Itu haram ya, tidak boleh. Bahkan masuk seperti yang kita jelaskan kemarin itu. Ada orang yang disiksa di alam kuburnya itu gara-gara tidak pandai menjaga kebersihan. Makanya kalau dia bersih tempat wudhu itu sah wudhunya, tapi makruh statusnya. Makanya khususkan tempat wudhu ya. Tapi kalau di situ kita ragu-ragu, bahkan ada najis yang akan terpersit ke pakaian kita, ke badan kita, kan 3 wajib suci Bapak Ibu. Tempat, pakaian, badan itu wajib bersuci, baru sah sholat kita. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, kalau wudhu di kamar mandi, kalau dia bersih, kita yakin dia suci, lantainya itu tetap kita gosok, tetap kita bersihkan, makruh hukumnya. Tapi kalau di situ kita ragu-ragu, ada najis, kita itu jangan ya. Bisa jadi itu penyebab azab bagi kita. Nauzubillah min zalik. Itu kan Nabi pernah melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Nabi terhenti di situ. Maka Nabi katakan, "Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, ambilkan saya pelepah kurma itu, saya akan tancapkan di atas kuburan ini." "Mengapa ya Rasulullah?" "Orang ini sedang disiksa." "Mengapa disiksa?" "Karena dia tidak pandai menjaga kesucian, kebersihan." Nauzubillah min zalik. Ya, jadi seperti ini kami jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.